Welcome back me Tibradal here. Hello, welcome back me guys Tibradal. By the way, gue itu udah lama banget gak ngekonten, kurang lebih 5 bulan atau 4 bulan gitu. Gue gak ngonten yang pertama ya karena covid ini gitu. Terus yang kedua karena gue itu banyak pekerjaan gitu. Bukan banyak pekerjaan tapi banyak kesibukan yang harus dikerjakan. Kali ini gue ada di cafe Ayah Bunda dan gue lagi bersama temen gue Aldi. Hai. Misalkan kalian tahu, ini adalah temen gue waktu mahasiswa baru, waktu ospek. Orang ini nih ya, ini nyebelin ini, orang ini tuh nyebelin gitu. Tapi ya dari temen gue yang dari ospek sampai sekarang yang masih bertahan ya ini salah satunya gitu. Ada lagi satunya namanya Zakir gitu. Ada lagi temenku lagi satu cewek, dia belum datang. Ega belum datang. Anaknya itu ya dia tuh cantik terus dia apa ya, bobrok lagi. barbar gitu. Tapi ya meskipun dia lagi itu dia baik gitu, gak pelit gitu, gak toksik. Toksik apa toksik? Toksik. Katanya dia toksik, katanya gue tuh toksik. Oke, sambil nunggu temen gue datang, gue akan menjawab pertanyaan kalian tentang KKN. Kan gue udah bikin Q&A di Instagram dan gue akan menjawabnya tuh di sini. KKN di musim pandemi. KKN di musim pandemi itu ya bagi saya itu ya suatu keberkahan. Suatu keberkahan, betul? Berkah banget gitu. Dan biasanya itu ya kalau KKN itu di desa-desa kan ya. Nah, kebetulan juga KKN yang saya jalani ini KKN model bakti kampus gitu. Jadi model bakti kampus ini apapun kebutuhan yang belum ada di kampus itu dibeli, apa ya, kalau udah ada yang dilengkapi kayak gitu, kayak beli AC, beli laptop, ada printer gitu tuh, sama LCD. Nah itu yang nggak ada itu dilengkapi gitu. Dan kebetulan waktu KKN itu saya itu berada di bukan bagian, kamu di apa, di pojok daring kan? Bukan ya, ini di perpus. Nah kalau saya itu di UPT, unit pelaksana teknis LP3M sama Pusbakom, pusat bahasa dan lab komputer gitu. Jadi meskipun di musim pandemi ini ya alhamdulillah gitu, gak terlalu banyak ngeluarin budget gitu. Dan kalau di mana di desa-desa itu biasanya itu budgetnya itu minimal 1 juta lebih gitu. Makanya di musim pandemi ini meskipun mengadakan KKN biaya KKN itu murah gitu. Gitulah. Jadi ya gak gimana gitu, meskipun di musim pandemi gak gimana gitu. Alhamdulillah berkah. Yang cantik di poskonya gue itu Rifka. Dia tuh meskipun dia itu cantik gitu, dia itu juga baik sama gue. Kan gue di posko itu, di kelompok 9 itu gue dapat jabatan sebagai ketua koordinator video. Jadi semua kegiatan editing video segala macam itu gue yang mengerjakan gitu. Dan prinsip gue selagi gue bisa menghasilkan yang terbaik, kenapa tidak gitu. Dan teman gue Rifka itu ngasih nasihat, katanya dia tuh bilang jangan terlalu bekerja keras gitu, nanti ujung-ujungnya yang dipuji, kalau misalkan videonya itu bagus dan yang dipuji itu bukan gue tapi ketua KKN-nya gitu. Karena ketua KKN itu yang mengkonsep segala hal tentang kegiatan KKN, mau digimanain itu ketua KKN gitu. Jadi yang dapat pujian nantinya itu bukan gue tapi ketua KKN-nya gitu. Tapi ya kalau gue gak dipuji ya bodo amat gitu. Nah kenapa dia Rifka itu bilang jangan terlalu bekerja keras ya, karena itu ya itu gitu. Dia itu peduli sama gue gitu. Dia itu selain cantik, dia itu baik.
Untuk temen gue yang asik di KKN itu, yang enak diajak ngomong itu Rifki, Mas Rifki gitu. Dia itu mau diajak ngomong kayak gimana pun dia tuh selalu nyambung gitu, anaknya seru gitu. Ya asik sih anaknya, dia baik juga dia gitu. Diajak ngomong ini dia nyambung, diajak ngomong itu dia nyambung gitu. Ketawa-ketawa terus pokoknya. Untuk temen yang heboh di KKN itu, yang heboh, yang cerewet itu ready gitu. Apa ya, meskipun dia kayak gitu, dia tuh juga baik gitu. Pokoknya yang hal baik, apapun orang yang baik-baik gitu ke gue gitu ya, itu selalu gue inget gitu. Gue inget di dalam otak gue dan juga hati gue gitu. Dia meskipun dia itu cerewet, dia itu bikin heboh, dia itu selalu bikin bikin rame terus di posko gitu. Dia itu anaknya baik gitu. Gue pastikan dia anaknya baik, dia itu tidak bermuka dua atau toksik gitu. Itu sih yang gue banggain dari Reddy. Posko gue bentuk badannya gitu ya, yang seksi, yang enak dipandang gitu, Lupi gitu, Mbak Lupi gitu. Anaknya itu welcome sih gitu, baik gitu. Yang seksi ya Mbak Lupi. Yang lain sih bukannya gak mandang yang lain itu seksi, enggak, tapi lebih kelihatannya itu beda gitu, auranya itu beda, lebih seksi Mbak Lupi gitu ketimbang yang lain-lain gitu. Untuk temen gue yang nyebelin itu Tobi gitu. Yang nyebelin, yang bikin gue emosi itu Tobi gitu. Dia itu selalu mancing-mancing gue buat emosi gitu, emosi sama dia gitu. Pokoknya dia tuh anaknya itu bikin rusuh gitu kalau sama gue gitu. Tapi ya intinya kembali lagi dia adalah orang yang baik. Gue gak bisa marah sama dia. Ya mau marah gitu, tapi kalau pas ketemu sama orangnya itu gue gitu ketawa-ketawa gitu. Ya paling nyebelin dia dah pokoknya. Orang yang ingin gue kenal lebih dekat itu, maksudnya lebih akrab itu Mas Igo sama Mas Komang gitu. Dua orang itu gitu. Karena apa ya? Karena dua orang itu belum pernah bertemu secara face to face gitu. Ya, kalau Mas Igo sih pernah ketemu satu kali face to face, tapi kan waktu itu gue lagi ada masalah dengan siapa gue lupa, makanya gue tuh waktu ketemu dia tuh diem gitu, diem doang gitu. Gue aslinya pengen ketawa sama dia, ngobrol sama dia, ya itulah gitu. Makanya waktu dia datang gue tuh gak bisa ngobrol gitu, diem gitu. Aslinya gue tuh pengen banget ngobrol sama Mas Komang sama Mas Igo gitu. Ketua KKN-nya itu cewek sih, dan dia itu temen kelas gue gitu. Jadi dia itu tahu ke gue, dia tuh orangnya kayak apa. Pokoknya dia tuh kenal gue lah pokoknya gitu. Yang gue banggain dari ketua KKN-nya itu apa ya, meskipun gue melakukan kesalahan, pokoknya gue tuh melakukan kesalahan dah, dia itu selalu memperingati, kamu jangan kayak gini. Dia itu memberikan saran gitu, memberikan saran yang terbaik, dan dia tuh sering banget memberikan kritikan. Begitu juga dengan gue gitu. Gue itu selama KKN sama dia, gue tuh selalu mengkritik dia gitu. Mengkritik bukan dalam artian tuh gue benci sama dia, no, itu bukan gue gitu. Mengkritik dia supaya dia tuh sama, tidak mengulang kesalahan yang sama dengan gue gitu. Gue ngomong ngomong kasar kepada dia gitu, dia itu nerima gue gitu. Maksudnya nerima gue itu dia tuh bukan orang bodoh gitu. Dia itu tahu mana candaan, mana yang serius gitu. Gue kayak gini, dia itu ngejelasin kayak gini loh, tapi kayak gini gitu. Itu yang gue banggain dari ketua KKN kelompok 9.
Untuk temen yang gue benci itu nggak ada, yang nggak gue suka ada gitu. Temen yang nggak gue suka selama di posko itu, di kelompok 9 itu ya ada gitu. Gue itu orangnya tuh paling nggak suka sama orang yang toxic gitu, yang sok-sokan ini lo gue gitu. Gue tuh nggak suka sama orang yang kayak gitu. Ya haknya dia gitu ya, tapi ya gimana ya, gue tuh paling nggak suka gitu, nggak suka temenan sama dia kayak gitu tuh. Pokoknya hal-hal yang negatif yang menyombongkan dirinya, ini lo gue gitu, gue tuh nggak suka gitu. Gue tuh paling nggak suka sama orang kayak gitu, toxic. Gue itu tidak mau menyebut namanya. Ini lo orang yang gue omongin, ini lo orang yang membawa hal negatif. Gue gak mau menyebut nama itu karena menurut gue itu gak penting, sama sekali itu gak penting. Maksudnya gue omongin itu ya gue share lah gitu kepada kalian. Lo itu jangan sampai kayak dia gitu, kayak gak tahu diri gitu. Ada sasal Tahu iya ya. benda. Kok belum datang ya Ega ya? Buat Ega cepetan datang ke sini, gue tuh nungguin. OTW. Ya cepetan gitu. Ditungguin mulai tadi dah. Buat Ega tuh mulai tadi ditungguin ke sini. Ya Allah. Oke, lanjut ya guys. Buat kalian semua, buat teman-teman KKN gue, pesan gue itu buat kalian itu tetaplah jadi orang yang membawa hal yang positif kepada orang lain gitu, supaya hal yang positif itu kembali lagi kepada diri kita yang positif gitu. Oh ya, gue keluar grup KKN itu karena gue tuh udah merasa gue tuh gak gimana ya, udah merasa gue gak enak, gue harus keluar gitu. Jadi kalau gue udah keluar dari grup itu berarti gue tuh udah gak mau tahu apapun yang terjadi di grup itu. Mau makan-makan, mau jalan-jalan itu udah bodo amat, gue udah gak peduli, gue udah orang urus gitu. Bukan berarti gue itu mau memutuskan silaturahmi dengan orang-orang yang baik, no gitu. Jadi gue udah gak mau ketemu lagi sama orang-orang yang toksik gitu, orang-orang yang gak gue suka gitu. Gue udah gak mau gitu. Terus misalkan ada kelebihan uang atau apa pas waktu KKN mau pembagian uang, gue gak bakal gue udah gak mau ambil uang itu. Gue udah gak mau ambil uang itu gitu. Bukannya gue mau sok kaya, mau sok ini, enggak. Gue udah kayak ya, gue keluar dari grup itu gue udah bodo amat gitu. Apapun yang terjadi gue udah bodo amat gitu. Tapi ya meskipun begitu, temen KKN gue itu semuanya itu banyak sih yang baik sama gue gitu. Cuma yang toxic itu sebagian kecil doang. Apa? Ega. Enak kan Ega? Oh, ada sebelah enak kan? Enggak deh, berapa? 10. Enggak enak deh. Maksudnya habis tapi dia. Maksudnya habis kamu ya terang. Gimana ngaji? Minimal order di Ega mana? Coba tanya ke dulu ke Ega dulu. By the way, temen gue itu datang coba WA. Temen gue udah datang guys. Dia ada di sana Ega. Oh ini guys. Oke, ini dia datang. Yang ditunggu-tunggu mulai tadi baru datang. Ya Allah, kamu cantik banget ya. Ini loh orang yang ditunggu mulai tadi. Halo guys. Baru nyampe. Ya Allah, kamu dari mana? 3 nih guys. Iya, aku pesen 2. Ini orang yang mulai tadi ditunggu-tunggu guys. Asli cantik yuk. Kamu mulai tadi ditunggu. Ini orang yang mulai tadi di vlog itu yang ditunggu guys. Ayo aku mau minta jawabannya, jangan pelit-pelit. Ini baru datang udah bikin gue emosi. Ngalah. Jangan bisum lah, aku malu. Marah ga, foto boleh saya atas. Kung pa pada dia lah mat, dakila mulai na lah dari Saya WhatsApp. Ada jelas lah mat, apa nih tidak jelas wah. Saya atas wah.
jelas tuh. Taparo bu nama setapa ya nama suai. Oh, arua Seata sudah benih mat. Arua terusan nomor 2. Itu adalah temen gue yang satunya guys, yang rada gini guys. Oke, demikian vlog kali ini tentang curhatan gue tentang temen-temen KKN gue. Oke, sampai jumpa lagi dengan vlog gue selanjutnya. Bye. Cek.